Baik, terima kasih untuk pujian penyembahannya ya yang boleh disampaikan bahwa kita untuk menarik diri ya di tengah segala aktivitas kita sepanjang minggu, hektik dan sebagainya, urusan kantor, kita punya waktu untuk dicas kembali ya. Kayak handphone dicas lagi, saudara-saudara, saya percaya kita rindukan waktu ini ngecas kita ya. Firman Tuhan juga boleh ngecas hidup kita juga. Kita berdoa sama-sama memohon Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada Tuhan yang boleh memberikan waktu bagi kami untuk bersekutu. Bukan hanya bersekutu Tuhan. Kami menghabiskan waktu untuk kekal, untuk hal yang kekal. Kami memberi makan jiwa kami, memberi makan pikiran kami dengan makanan yang benar dari Tuhan. Karena itu biar firman-Mu menjadi makanan rohani, menjadi kekuatan bagi kami anak-anak-Mu. Supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang setia, mengasihi Tuhan, menjalani kehidupan yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa, berkati waktu pemberitaan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, shalom saudara-saudara. Salam kenal kepada semua saudara. Saya tahu 1-2 nama ya yang saya notice ini. Oh, ini saya pernah tahu ya. Beberapa di antaranya mungkin orang-orang yang yang baru, yang berbeda. Salam kenal dari saya. Nama saya adalah Andre dan saya pelayanan di salah satu gereja, tapi juga saya beberapa waktu lalu aktif di YouTube ya. Jadi saya membahas tentang kekristenan juga di sana. Hari ini kita akan membahas satu tema yang menurut saya satu tema yang patut untuk kita simak sama-sama tentang makna doa yang sejati. Ini kan persekutuan doa kan, PDPK ya, kalau nggak salah ya singkatannya ya. Persekutuan doa lah intinya lah gitu ya. Di mana kita bersekutu dan kita berdoa. Ya. Tapi pertanyaannya adalah saudara, makna doa sendiri itu seperti apa? Ya. Matius pasal 6 ayat 7 dan ayat 8 ya. Firman Tuhan berkata begini. Ngomong-ngomong, biasanya ada tanya jawab nggak ya? Enggak, Pak. Oh, enggak. Oke, Bu Pinkan, makasih. Matius pasal 6 ayat 7 dan ayat 8, firman Tuhan berkata begini. Lagi pula, di dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Seperti siapa? Kepada mereka yang seperti mereka yang bertele-tele ini ya. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Amin. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta. Kalau begitu pertanyaannya, saudara-saudara, kalau Bapa tahu apa yang kita butuhkan sebelum kita minta bahkan, pertanyaannya adalah, mengapa berdoa? Ya, saat teduh selesai. Mari kita terima doa berkat. Jika Bapa tahu apa yang kita minta, bahkan sebelum kita minta, kalau begitu untuk apa berdoa? Saudara jawab dalam hati ya. Saya akan tangkap isi hati saudara dari Roh Kudus ya. Saudara, hal-hal seperti ini menurut saya perlu kita bahas. Kenapa begitu? Karena jujur, kita itu jangan sampai beragama tapi tidak ngerti kita beragama itu untuk apa. Jangan sampai kita berdoa tapi tidak ngerti untuk apa kita berdoa. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang dari dulu sampai sekarang ya kayak gitu-gitu aja. Begitu saudara-saudara. Makanya hari ini saya ingin mengajak kita untuk menemukan makna doa itu apa. Apa yang membedakan antara kekristenan dengan agama yang lain. Begitu. Agama yang lain mengajarkan doa seperti apa dan kekristenan mengajarkan doa seperti apa, ya. Karena itu saya mengajak saudara untuk kita fokus, kita mau melihat apa yang firman Tuhan katakan. Kenapa Yesus bilang, Bapamu di surga tahu sebelum kamu minta. Ya. Jadi begini,
Konteks pada waktu itu adalah, kalau saudara baca, Yesus sedang menegur kebiasaan para ahli Taurat yang senang berdoa agar dilihat orang. Itu saudara bisa lihat di ayat 5 dan ayat 6 ya. Di situ Yesus menegur para ahli Taurat yang mengatakan bahwa mereka tuh suka berdoa di tikungan-tikungan jalan, mereka suka berdoa dengan jubah-jubah yang panjang. Tujuannya apa ya? Tujuannya supaya dilihat orang, itu kata Yesus. Begitu. Dan masalahnya adalah seringkali mereka berdoa juga dengan seperti atau kata-kata yang bertele-tele atau kata-kata yang diulang-ulang. Dan Yesus bilang seperti orang yang tidak mengenal Allah. Begitu. Seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Loh, maksudnya apa? Kita lihat satu-satu. Bertele-tele itu tuh seperti orang yang menyembah atau orang pagan ya sebenarnya. Jadi kan saudara pikir, loh kok bisa bertele-tele kayak orang yang tidak mengenal Allah? Karena pada waktu itu, orang yang beragama, misalnya menyembah dewa dan dewi itu, mereka itu bertele-tele. Maksudnya bertele-tele itu berasal dari kata batologeo. Apa itu batologeo? Batologeo itu satu kata bahasa Yunani yang diambil dari seorang raja namanya Raja Batus. Raja Batus itu adalah seorang raja yang gagap gitu loh, saudara-saudara. Kalau ngomong itu gagap. Kenapa gitu ya misalnya. Saya harus pergi gitu. Jadi ngomongnya tuh gagap ya. Makanya ada istilah dari Raja Batus ini jadi batologeo. Batologeo itu adalah istilah orang yang ngomongnya berulang-ulang. Dan pada waktu itu, saudara-saudara, orang-orang yang disebut Yesus sebagai orang yang tidak beragama adalah orang-orang yang mengucapkan mantra-mantra. Begitu maksudnya. Orang-orang yang mantra, orang-orang yang kata Yesus tidak kenal Allah. Saudara perhatikan, orang-orang ini adalah orang-orang yang berpikir mereka punya Tuhan. Orang-orang ini adalah orang-orang yang berpikir bahwa mereka menyembah dewa, menyembah Tuhan, menyembah ilah. Dengan cara apa? Dengan cara mantra. Jadi ada kata-kata mantra yang diulang-ulang, tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya dewa itu menyatakan kuasanya atau dewa itu mengabulkan doanya. Saudara, orang-orang seperti itu pada waktu itu kalau saudara menempatkan diri jadi orang yang hidup pada zaman Yesus, melihat orang yang mengucapkan doa di mantra dengan di kuil itu, saudara, itu kelihatan orang yang religius atau bukan? Saya tanya. Religius. Setuju ya? Bukan orang kafir, bukan orang yang dianggap apa, bukan orang yang dianggap tidak beragama. Itu orang beragama kelihatan dengan mantra-mantranya. Wah, hebat ya, begitu ya. Bahkan ada yang bisa mengucapkan mantra sampai berjam-jam. Hebat ya, begitu. Kita terpesona dengan model atau penampilan religius yang ditampilkan. Tapi Yesus bilang apa? Mereka tidak mengenal Allah. Kenapa begitu? Karena Yesus ingin kasih tahu, bukan karena mantra-mantramu, kamu itu dijawab Tuhan. Makanya Yesus bilang apa? Bapamu tahu apa yang kamu butuhkan sebelum kamu berdoa. Pada waktu itu banyak orang terpesona dengan ahli Taurat karena doanya panjang-panjang. Karena doanya itu kelihatan, wah kudus ya, rohani ya. Di dalam kekristenan ada nggak kayak begitu? Saudara, saya tebak dalam kekristenan, saudara pasti bilang yang kudus itu yang worship leader, betul nggak? Saya bukan mau menyindir yang tadi pimpin pujian ya, bukan sama sekali. Ya. Tapi saudara lihat, yang selalu difavoritkan kalau misalnya di gereja itu yang selalu ibu-ibu kalau punya anak perempuan ya, anak cewek, aduh mimpinya kalau mau sama ini orang yang takut Tuhan ya sama worship leadernya kan gitu kan ya. Kenapa? Karena yang paling takut Tuhan kelihatan kan gitu. Ya. Pokoknya yang sama ketua pemudanya, ketua youth-nya begitu kan ya, sama pengerjanya. Kenapa? Karena itu yang kelihatan rohani. Yesus bilang, yang kelihatan di mata itu belum tentu mengenal Allah. Menarik ya. Bahkan termasuk orang Yahudi yang berdoa kepada Yahweh. Tapi jangan lupa loh, orang Yahudi waktu itu menyembah Yahweh loh. Ya kan? Menyembah Tuhan. Tapi kepada mereka itu Yesus bilang begini, kamu tidak kenal Tuhan. Jadi
Ada orang yang merasa mengira mengenal Tuhan, tapi sebenarnya nggak kenal Tuhan. Menarik ya? Menarik ya? Nah, pertanyaannya begini. Sekarang dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, dalam kehidupan doa, bisa tidak kita mengucapkan doa sebagai mantra? Bisa tidak? Oh, bisa sekali. Satu kali saya melayani di salah satu persekutuan doa. Letaknya di Jakarta Pusat, salah satu perusahaan yang besar sekali. Waktu saya masuk ke kapelnya, karena biasanya persekutuan doanya tuh di kapel. Waktu saya duduk di kursi depan, saya lihat ada secari kertas, saudara-saudara, di di lacinya ya. Waktu saya ambil kertas itu bertuliskan kira-kira begini. Saya tidak ingat kata-kata lengkapnya, tapi kira-kira tulisannya kayak begini. Doa kepada orang kudus, begitu. Doa ini gitu ya. Terus ada doa-doanya, ya Tuhan gini 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 gini. Terus ada catatan di bawah. Doakanlah setiap hari 3 kali. Niscaya engkau diberkati Tuhan. Menurut saudara gimana tuh? Saya bukan mau menyudutkan, mungkin saudara langsung berpikir, oh itu kayaknya agama itu ya. Oke, saya nggak tahu lah gitu ya. Tapi poin saya adalah, apakah karena kita berdoa 3 kali Tuhan mengabulkan doa kita? Bahkan berdoa sampai 100 kali pun, apakah karena 100 kali Tuhan mengabulkan doa kita? Tapi hari ini berapa banyak dari antara kita berpikir begitu? Kalau dalam masalah, terus kemudian dibilang apa? Oh, kamu mesti rajin berdoa. Supaya apa? Lancar hidupmu. Loh, saya tanya. Loh, apakah karena kita rajin berdoa, hidup kita lancar? Mulai agak ini ya, saudara-saudara yang mungkin ada mulai bingung nih. Iya juga ya, begitu ya. Karena saudara sering berdoa, rajin berdoa, terus kemudian lancar hidup saudara. Ada hamba Tuhan yang bahkan mengatakan begini, wah kalau dalam masalah Bapak mesti lebih rajin berdoa. Aduh, iya ini rajin berdoa, harus rajin berdoa karena doa orang benar besar kuasanya. Wow, begitu ya. Jadi doa yang penuh kuasa dengan iman membuat saudara yang tadinya sakit kanker, saudara sembuh. Yang tadinya saudara lagi dililit hutang, hutang saudara langsung lunas. Begitu? Saudara, menurut saya ada kekeliruan dalam cara pikir orang Kristen hari ini yang membuat cara kita mengenal Tuhan itu keliru. Satu kali, tengah malam jam 3, jam 4, saya ditelepon sama jemaat yang mengatakan bahwa dia mau bunuh diri. Seorang pria, suami. Saya kaget. Langsung kemudian saya cepat-cepat naik motor saya pergi ke rumah beliau. Dalam perjalanan saya udah deg-degan, saudara. Kenapa? Karena saya udah khawatir saya salah ngomong, dia bunuh diri beneran. Aduh, itu saya akan trauma deh, betul. Waktu dalam perjalanan, saya minta Tuhan kasih saya hikmat untuk menghadapi kasus begini. Sampai di sana, saudara, dia ngobrol. Dia saya bilang, Pak, please tolong jangan ini gitu ya, kita ngobrol. Dia bilang, dia terus kemudian dia bilang begini. Saya ini dalam masalah berat, ya, masalah keluarga, dan 2 bulan ini setiap pagi jam 2 saya bangun dan saya berdoa doa Bapa kami yang diulang 3 kali setiap pagi. Dia bilang saya terus berdoa selama 2 bulan, tapi pertanyaannya kenapa masalah saya tidak selesai? Dia bilang Tuhan jahat sama saya padahal saya rajin berdoa. Itulah sebabnya kenapa dia mau bunuh diri. Kalau saudara jadi saya, saudara ngomong apa? Sama ini Bapak. Saya dalam hati pengen bilang, Pak, Bapak kira Tuhan itu kayak apa namanya ya? Kayak penjual
nasi goreng di mana kita bayar lalu Tuhan kasih begitu. Saya pengen bilang dalam hati kayak gitu. Pak, Bapak kira Tuhan ini kayak dukun di mana kita bawa sesajen lalu Tuhan kabulkan doa kita begitu? Tapi tentu saya nggak ngomong sama Bapak itu begitu, nanti dia makin depresi, saudara ya. Dia makin iya juga salah saya, dia makin merasa bersalah begitu. Saudara lihat, ada sebagian orang Kristen yang punya mental itu transaksional sama Tuhan. Kalau saya kasih persembahan, Tuhan harus berkati saya. Betul? Kalau saya rajin kasih perpuluhan, saya tidak boleh miskin. Kalau saya berdoanya rajin, Tuhan harus membuat jalan saya lancar. Saudara, mohon maaf. Menurut saya orang-orang Kristen yang berpikir begitu belum cukup kenal Tuhan. Karena kalau Tuhan bisa dibeli dengan kebaikan kita. Saya ulang ya. Tuhan bisa dibeli dengan segala kerajinan kita berdoa, maka menurut saya dia bukan Tuhan. Saya kasih contoh. Saya pinjam namanya Ibu Imelda ya, saya pinjam ya. Jika Ibu Imelda punya anak, anaknya tuh liatin, wah sama mama nih ya, kalau misalnya mama dibaik-baikin, pasti dikasih uang jajan, kan gitu ya. Kalau mama dibaik-baikin, pastilah bisa lah. Bu Imelda, ketemu anak kayak begitu, perasaan ibu gimana? Sedih. Sedih ya? Sedih banget. Sedih banget. Pertama, saya mau kasih tahu dua hal. Pertama, jika Tuhan seperti Ibu Imelda, ini contoh ya, contoh. Yang bisa dibeli dengan cara begitu, dia bukan Tuhan. Saudara setuju nggak sama saya? Saudara mau menyembah Tuhan yang bisa diperalat dengan perbuatan baik? Saudara mau menyembah Tuhan yang bisa diperalat dengan rajin memberi persembahan? Saudara mau punya Tuhan yang kata pendeta bahwa dia kalau diberi persembahan, nanti pasti Tuhan mengembalikan berkali-kali lipat. Saudara mau Tuhan kayak begitu? Menurut saya Tuhan kayak begitu adalah Tuhan yang bodohnya minta ampun. Stupid itu Tuhan. Maaf ya saya pakai katanya vulgar. Karena saya cenderung, saya merasa bahwa saya marah kalau saya punya Tuhan. Ibarat saudara punya Bapa, lalu Bapa saudara diperalat sama orang. Saudara marah nggak kalau jadi anak? Marah. Begitu. Tapi hari ini banyak orang mengajarkan Tuhan tuh bisa dibeli sama perbuatan baik. Tuhan bisa dibeli sama yang namanya persembahan. Tuhan bisa dibeli dengan rajin berdoa. Maaf. Jika begitu pikiran kita, saudara, yang salah adalah cara kita memperlakukan Tuhan. Makanya hal kedua dari kasus, misalnya saya kasih contoh Ibu Imelda. Saudara lihat hati Ibu Imelda sebagai mama saja melihat anak yang kayak begitu. Sedih. Bagaimana hati Tuhan yang melihat banyak orang Kristen yang memperlakukan Tuhan transaksional. Banyak orang Kristen yang berdoa tujuannya supaya Tuhan harus mengabulkan doa saya. Makanya Yesus bilang begini, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta. Yesus mau bilang, ketika kamu berdoa, jangan berdoa dengan tujuan supaya karena saya doanya ngomongnya banyak, karena saya rajin berdoa, maka apa yang saya minta dikabulkan. Keliru kamu, kata Yesus. Karena arti dari doa adalah sebenarnya bukan transaksi sama Tuhan, saudara-saudara. Doa itu artinya adalah kita berelasi dengan Tuhan. Loh, kok bisa begitu, Pak? Gini, saya jelasin. Saudara lihat, Yesus bilang begini, Bapa tahu apa yang kita perlukan. Bapa, Yesus menyebut Tuhan sebagai Bapa. Artinya begini, kita sama Tuhan itu seperti kita sebagai anak dan Tuhan sebagai Bapa, orang tua. Saudara sebagai anak, saudara sebagai orang tua, apakah saudara-saudara sebagai orang tua, anak itu tidak pernah minta? Pasti ada mintanya. Tetapi tidak selalu apa yang anak minta akan kita turuti, betul? Kalau kok saudara sebagai orang tua, anak saudara minta apapun saudara turuti. Menurut saya, mohon maaf,
Kita gagal loh jadi orang tua kalau kita menuruti semua keinginan anak kita. Betul? Jadi maksudnya doa ini apa kalau begitu? Doa ini adalah berkomunikasi antara anak dan orang tua. Di mana ketika kita minta, kita harus tahu respon Bapak kita apa. Betul nggak, saudara-saudara? Amin? Loh Pak, kalau begitu Tuhan tuh tahu, berarti tuh kita nggak usah minta apapun. Lah, saudara kalau jadi orang tua, saudara punya anak saudara tidak pernah minta apapun, saudara juga rasa gimana nggak sih? Iya nggak? Pasti ada minta lah, begitu kan ya? Tapi kan saudara berkomunikasi. Misalnya anak saudara datang, sekarang saya contoh Ibu Regina ya. Mah, Dedek minta baju baru. Tapi sebagai Ibu Regina ini tahu, ini si Dedek beli baju terus gitu. Dek, baju kamu sudah banyak. Kamu pakai yang udah ada. Seorang anak yang normal akan mengerti isi hati mamanya. Oh iya ya, iya juga ya. Ya udah mah, nggak apa-apa. Oke. Betul? Sebagai Ibu Regina pasti senang banget kalau punya anak yang kalau diomongin ngerti gitu ya. Tapi pernah ketemu nggak anak yang minta baju baru? Dek, nggak bisa. Nggak, minta baju baru. Minta baju baru. Nanti, ntar siang, datang ngomong lagi minta baju baru. Ntar malam, ngomong lagi minta baju baru. Ibu Regina jadi mama akan begini. Ini anak saya, maaf ya, kupingnya kesumbat, atau pikirannya nggak jalan ya? Tapi ini anak tiap kali datang minta baju baru melulu. Kalau ngomong sama Bu Regina, pokoknya kalau datang, minta-minta sama Ibu Regina. Gitu loh. Gak pernah ada ngomong apa mah gimana, nggak pernah cerita mah gue di sekolah gimana, enggak, datang ke Bu Regina taunya minta-minta doang. Bu, sebagai ibu kalau punya anak kayak begitu gimana tuh Bu? Kesel juga ya, kok nggak nyambung-nyambung. Betul, nggak nyambung-nyambung ya, bukan cuma nggak nyambung-nyambung, ini anak ini melihat mamanya ini apa sebenarnya? Pertanyaannya betul ya, iya nggak sih? Ini anak sebenarnya melihat saya sebagai mama nih apa? Sebagai juragan yang bisa disedot begitu ya. Ibaratnya tuh apa sih? Sebagai ini anak cuma jadi benalu doang nih di rumah nih. Dia melihat orang tuanya sebagai sumber dompet ya, sumber rekening yang bisa beliin apapun buat dia. Saudara, saya mau tanya, berapa banyak orang Kristen kayak begitu? Yang memperlakukan doa hanya untuk minta-minta. Yang tidak pernah datang sama Tuhan lalu kemudian tanya Tuhan, saya punya masalah. Tuhan tahu saya sedih. Tuhan tahu saya bergumul. Tapi Tuhan, maksud Tuhan apa? Itu jarang loh orang Kristen yang doanya kayak gitu. Orang Kristen yang cuma mau doanya apa? Pokoknya Tuhan, saya punya masalah, beresin ya Tuhan ya. Kita bikin Tuhan kayak pembantu. Yang disuap dengan rajin berdoa atau kasih persembahan. Tentu saudara-saudara berdoa itu bukan berarti tidak meminta. Yesus kan bilang, mintalah maka akan diberi. Tapi saudara jangan potong ayat itu sembarangan. Ketika Yesus ngomong mintalah maka akan diberi, itu Yesus lagi bicara tentang konteks bagaimana kita melihat Tuhan sebagai Bapa. Kalau kita melihat Tuhan sebagai Bapa, jangan jadi anak yang kurang ajar. Betul nggak? Nah karena itu kita sebagai orang Kristen, ketika melihat Tuhan, bukan berarti kita nggak boleh minta, bukan. Tetapi jangan sampai kita jadi orang Kristen yang isi doanya cuma minta-minta melulu. Kita hanya berfokus untuk kepentingan diri. Kita jadi orang Kristen egois sekali. Dan saudara perhatikan, ajaran agama-agama yang lain menempatkan Tuhan sebagai tempat minta-minta. Kalau kekristenan sama seperti agama lain, apa bedanya orang Kristen kalau begitu saya tanya? Justru kekristenan punya keunikan di dalam doa. Ketika saya datang pada Tuhan, saya mau ngerti isi hati Tuhan. Itu saudara-saudara. Amin. Ketika saya datang sama Tuhan, saya datang sebagai anak yang datang sama bapaknya. Atau katakanlah anak yang datang sama ibunya. Tentu saudara sebagai ibu atau sebagai bapak, akan saudara aneh banget lihat anak ini cuma datang, halo ma minta duit dong, halo ma minta ini dong. Orang Kristen juga begitu. Tiap kali doa kerjaan isinya Tuhan terima kasih pagi ini, Tuhan berkati supaya lancar. Sampai mau makan, Tuhan berkati makanan, Tuhan berkati begini, Tuhan begini. Tuhan bilang, gue bosen dengerin doa lu. Isinya cuma minta-minta doang gitu loh.
Bosen kalau untung ya Tuhan itu panjang sabar. Kalau saya jadi Tuhan udah saya pites juga tuh orang. Lu bikin gue jadi Tuhan atau lu bikin gue jadi pembantu lu? Yang isinya cuma minta-minta doang. Kayak kita teriak sama Mbak bikinin nasi goreng. Kita kurang ngajar sama Tuhan. Amin. Sehingga doa itu, sekali lagi, menurut saya doa itu adalah bukan transaksi, tapi relasi. Mengapa Yesus suruh berdoa? Mengapa Yesus bilang sama murid-muridnya, diamlah bersama-sama dengan aku, ya kan? Waktu di Getsemani. Kenapa Yesus berdoa? Nah ini kebanyakan orang Muslim ya yang menyerang ke iman Kristen. Saya di YouTube bikin YouTube tentang jawaban terhadap orang-orang yang suka nyerang agama Kristen ya. Orang bilang begini, Yesus kalau Tuhan, kenapa Yesus berdoa kepada Bapa? Nah, ayo saudara-saudara. Loh, itu justru Yesus menunjukkan bahwa Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus punya hubungan relasional. Itulah sebabnya kenapa Yesus berdoa. Dia menunjukkan relasi yang intim dengan Bapanya. Kalau Yesus Tuhan, saya tanya, Yesus itu Tuhan, Yesus bisa melakukan segala sesuatu nggak? Amin? Kenapa dia mesti berdoa? Betul nggak? Karena tujuan doa Yesus bukan supaya Tuhan mengabulkan keinginan dia. Tujuan doa Yesus bukan Bapa mengabulkan keinginan, bukan. Kalau kita jadi orang Kristen berdoa dengan tujuan hanya mengabulkan keinginan, ada yang salah dalam doa kita. Ada yang keliru dalam pikiran kita tentang Bapa. Karena doa itu sekali lagi bukan untuk supaya keinginan kita terkabul. Tujuan doa adalah kita membangun relasi dengan Tuhan. Karena itu untuk menutup persekutuan ini, saya mengajak kita untuk bertanya tentang 3 hal. Pertama, apakah doa kita itu cuma berisi daftar panjang kepentingan kita? Yang kedua, apakah doa kita membawa kita semakin mengerti kehendak Tuhan? Kalau selama ini kita jadi orang Kristen sekian belas tahun, bahkan puluhan tahun, tapi di dalam doamu engkau tidak memahami hati Tuhan, ada yang salah dalam doamu. Dalam waktu doamu engkau makin mengerti hati Tuhan. Puji Tuhan. Tapi kalau dalam waktu doa-doa kita tuh kebanyakan nggak ngerti kehendak Tuhan, ada yang salah sama doa kita. Berarti tujuan doa kita keliru. Dan yang ketiga, apakah doa kita membuat hati kita kayak hatinya Tuhan? Karena saya percaya, dalam doa terjadi sebuah komunikasi. Dalam doa terjadi sebuah hubungan timbal balik. Loh Pak, saya nggak dengar suara Tuhan. Oh enggak, memang Tuhan nggak harus ngomong pakai cara begitu. Kalau Tuhan ngomong begitu, kita langsung bulu kuduk kita berdiri semua, saudara-saudara. Kencing-kencing kita akan begitu kan. Ketika kita ngomong sama Tuhan, saya percaya Tuhan akan ingatkan ayat-ayat firman Tuhan ketika engkau dalam keadaan sulit. Karena itu bagi orang Kristen yang malas baca Alkitab, yang ingatnya adalah film Korea. Kau nggak akan ingat firman Tuhan. Yang kau ingat adalah film Korea. Waktu ingat film Korea yang makin kacau juga hidupmu. Kan begitu. Ketika orang Kristen rajin baca firman, maka ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita duduk tenang, membiarkan kalau saudara datang dengan keadaan kacau hatimu, biarkan kau kacau di situ. Karena di hadapan Tuhanlah kita paling kacau. Paling bisa kacau di hadapan Tuhan. Betul? Di hadapan suami kadang-kadang suami nggak ngerti. Di hadapan istri kadang-kadang istri cuma kerjanya ngomel dulu melulu. Kan begitu. Di hadapan Tuhanlah kita bisa ngomong. Di hadapan Tuhanlah kita bisa segalanya. Dan disitulah Tuhan akan ingatkan kita tentang firman Tuhan. Tuhan ingatkan mungkin khotbah-khotbah. Tuhan ingatkan mungkin saudara-saudara yang menguatkan kita. Tuhan ingatkan. Di situ kita nangkap isi hati Tuhan. Di situ kita menemukan kelegaan. Hati kita seperti hati Tuhan. Saya percaya persekutuan doa Ribka ini adalah satu persekutuan yang menjadi kerinduan kita supaya persekutuan doa menjadi persekutuan untuk menemukan hati Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita menuju ke sana ya. Kita berdoa saudara. Kami berdoa di hadapan Engkau Bapa kami. Kami berdoa, kerinduan kami hanya satu. Biarlah kami mempunyai hubungan dengan Engkau sebagai Bapa. Dan Engkau melihat kami sebagai anak yang menyukakan hati-Mu. Ketika kami berdoa,
Ajar kami supaya kami berdoa dengan tujuan yang benar, hati yang benar. Ketika kami berdoa, biarkan hati kami diubahkan, karena hati kami berjumpa dengan hati-Mu. Hamba-Mu berdoa menyerahkan anak-anak-Mu yang mengikuti persekutuan doa ini. Bekerjalah dengan luar biasa di dalam hati kami, sehingga pikiran dan hati kami berubah seperti Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara.